Sampurasun wargi baraya sadaya mugi kartu. Terus yang ini Pak, saya ingin tahu juga, ini kan beberapa hari lagi di sana kan ada Hitanan ya. Nah, kalau nggak salah hari apa? Sabtu Minggu Besok ya. ya. Nah, itu biasanya bagaimana Pak mengenai Hitanan, diawali dari awalnya bagaimana, terus nanti setelah apa pas hari Hitanannya bagaimana, dan setelahnya bagaimana, barangkali Bapak bisa menceritakan. Begini Pak, kalau masalah Hitanan itu khususnya kita yang di Lombok Selatan ini, khususnya yang terah rembitan, ada juga yang terah wujud yang masih memakai istilahnya kita pakai ada tari apa namanya jaran apa lah, jaran kuda kayu gitu Pak ya. Oh yang dipanggul itu ya, kayak itu gitu nanti ya. Kuda kayu itu kalau istilah Jawa di sana kan ada kuda lumping kalau di Jawa. Kalau di Lombok ini kuda kayu, jaran kayu bahasa sastranya, tapi itu bahasa Indonesianya kuda kayu. Nah, yang itu yang dicat, dihias itu kudanya itu. Nah itu untuk di anak yang mau dihitan itu malam pertama, kalau malamnya itu diarak pakai itu sebelum nyampe di rumahnya. Ya diarak pakai kuda itu. Itu sebelum dihitan ya. Nah sebelum itu Sunat. karena yang punya apa istilahnya tim dari jaran apa yang kuda kayu ini, dia punya tim, dia ada musiknya kan sesuai malah seperti yang istilah sesuai dengan nada anunya itu, musik dari kudanya itu, karena itu punya serulingnya, punya gendangnya, punya renceknya juga, punya apa istilahnya. Nanti kuda ini juga dibawa sama satu kuda itu diarak sama 4 orang. Dan yang 4 ini dia udah apa istilah lihai dalam menari dengan kuda itu. Iramanya sesuai dengan irama pengiringnya. Kayak joget ya. Dia berjoget tapi dengan sambil mengarah anak yang calon hitanan yang mau dihitan ini. Itu yang mengarah itu memang ada tim atau semacam klub gitu. Ada timnya. Nah istilahnya kan memang udah istilahnya bahasa sastranya sekahu, karena ada grupnya. Itu sudah ada yang jadi apa istilahnya, jadi koordinatornya. Nanti dia kalau mau ada diundang atau disewa sama orang yang mau dihitan itu dipanggil ya, atau kalau sekarang kan bisa pakai handphone ya, dipanggil dia akan datang kok di mana tempat tanunya itu sekretariatnya, dia akan datang di sana ngumpul. Nah nanti sebelum datang ke tempat orang yang mau punya hajat ya, gawi hitanan itu, dia akan kumpul di sana dulu di sekretariat kuda kayu ini yang punya grup itu. Nah nanti dia pakai open cup, mobil open cup itu datang ke tempat. Nah, sebelum dia datang nanti baru dia keluar anak yang mau dihitan ini untuk malam pertama. Nah esok harinya itu juga ada prosesnya. Yang pertama yang diarak itu anak-anak yang mau dihitan. Mungkin ada yang 4 orang, ada 5 orang misalnya. Kadang-kadang itu kalau yang 4 orang itu mungkin bisa dengan satu grup atau 2 kuda. Misalnya 2 itu yang satu kuda itu dinaikin 2 anak. Kalau ada yang sampai 8 tuh 2 grup dia. Nah, ada yang dari tim lain, ada yang itu dia akan bersama-sama juga. Disesuaikan dengan jumlah yang dihitan. Jumlahnya. Kalau 7 juga harus 4 ya.
Kalau yang mampu mungkin sendirian kali ya. Ya. Itu pertama di siang hari itu yang pertama anak yang istilahnya praje, istilahnya bahasa saya praje. Berarti anak yang harus mau dihitan itu, yang harus pertama. Nanti yang keduanya juga ada keluarganya dari yang mau dihitan itu, yang putri-putri itu. Diarak juga itu nanti juga harus 4 kali itu dalam hitungannya. Kalau mungkin enggak tahu apa yang misalnya mungkin memang ada istilahnya dalam istilah Jawa itu kan ada apa istilah mangkunya itu. Mangku ya Pak yang anunya itu. Yang apa ya, saya sendiri kurang paham. Ada kalau yang mungkin kalau 3 kali mungkin tidak dibolehkan mungkin karena tidak tahu apa maksudnya. Paling tidak 4 atau 5 gitu. Oke. Berarti jadi itu waktu ngarak 1 hari sebelum dihitan. Setelah besoknya baru dihitan. Iya, kan malam pertamanya satu kali Pak ya. Nah nanti kalau siang harinya 3 kali sebelum dihitan. Nanti kalau sudah selesai anak-anak itu yang mau diarak itu, misalnya itu jadwalnya mungkin jam 2 atau jam 3. Nah, dari pihak medisnya yang mau memotong anak-anak ini, yang dihitan. Itu biasanya didatangkan ke rumah atau yang dihitan dibawa ke klinik atau di rumah sakit? Nah kalau yang kita di sini dibawa ke rumah. Oh, ke rumah. Ya, karena kita berani bayar mahal harus ke rumah. Kan lain kalau memang ada juga hitanan hitanan massal itu. Kalau hitan massal itu biasanya ke masjid kan, ada tempat-tempat lain gitu. Nah itu tidak akan dan tidak akan terlalu banyak biaya di situ. Iya. Kalau orang yang ke rumah ini nggak cukup dia dengan 50 juta atau 20 juta itu untuk biaya. Seperti dulu pernah saya juga Pak ya, kita pernah anak saya waktu dihitan itu saya hitung-hitung itu lebih 100 kita habiskan uang itu untuk anak dihitan. Kalau orang mau hitanan massal itu paling berapa, 200-300 selesai Pak itu. Malah lebih murah pernikahan ya. Nah itu tradisi kita ikuti sesuai dengan tradisi yang ada di sini. Tergantung itu, ya. Umumnya umur berapa anak dihitan di sini? Di sini itu sekarang mungkin paling kecil mungkin 4 tahun ya. Ya, yang paling kecil 4 tahun, mungkin ke atasnya ada yang sampai 10, ada yang 11 gitu. Kalau sampai SMA, sekolah SMA enggak ya? Enggak ada sekarang, ya. Paling SMP lah ya. Paling SMP. Mungkin dulu ya ada yang udah apa istilahnya udah lajang, ada yang sudah lajang dulu. Kalau sekarang mungkin saya kelas 3 SMP. Iya Pak. Saya aja masih pada waktu itu mungkin udah kelas berapa, kelas 5 SD mungkin saya. Yang ngitan itu dokter atau mantri di sini? Di sini mantri. Mantri ya, sama lah di tempat saya sebagian besar juga mantri. Karena kecuali hitannya masih pakai peso atau laser? Ada yang pakai laser, ada yang pakai manual. Tapi intinya sudah modern lah ya, kalau untuk pelaksanaan hitannya ya. Kalau kami di sini mungkin ada banyak persepsi Pak ya. Kalau orang mau hitan anaknya itu yang di laser itu mungkin tidak ada gunanya dia potong kerbau atau sapi kalau tidak keluar darahnya begitu. Nah kalau orang yang di manual itu kan itu ya yang memang harus kita Berarti kebanyakan di sini tetap masih pakai pisau ya, untuk motongnya. Pakai silet lah, silet. Ya silet yang khusus untuk hitan steril. Tapi banyak juga yang pakai laser, Pak. Udah banyak yang udah banyak juga ya. Ya udah. Cuman pendapat saya Pak yang istilahnya kebanyakan kalau yang masih yang dari kita di ini karena kita istilahnya masih kental dengan adat itu yang dulu ya lebih baik kita pakai manual karena kita anak ini kan darahnya yang kita itu korbankan untuk untuk sembelihannya itu salahnya. Oke, terima kasih Pak.
Terima kasih atas sama-sama, Pak. informasinya. Demikian sekilas mengenai tradisi suku Sasak di Lombok, khususnya ini karena saya di Kuta ya, mengenai tradisi pernikahan dan sunat. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi untuk bisa menambah wawasan kita yang berada di Jawa maupun atau di tempat lain di luar suku Sasak. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama-sama, Pak. Salam. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.